Perkenalkan, nama saya Tiati Rolmayar dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang identifikasi dan eksplorasi paradigma, karakteristik, dan model-model e-learning. Paradigma teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam teknologi informasi dan komunikasi, terdapat beberapa paradigma yang telah mengalami perkembangan dan transformasi seiring berjalannya waktu. Berikut adalah beberapa paradigma dalam TIK. Yang pertama, paradigma komputasi sentral. Yang kedua, paradigma jaringan terdistribusi. Yang ketiga, paradigma internet. Yang keempat, paradigma cloud computing. Yang kelima, paradigma Internet of Things. Yang keenam, paradigma keamanan dan privasi. Yang ketujuh, paradigma kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. Dan yang terakhir, paradigma masa depan. Tahapan eksplorasi paradigma dalam TIK melibatkan pemahaman mendalam tentang masing-masing paradigma serta bagaimana mereka telah berkembang dan berinteraksi. Berikut adalah beberapa aspek eksplorasi paradigma dalam TIK. Yang pertama, pemahaman dasar. Yang kedua, perkembangan sejarah. Yang ketiga, interaksi paradigma. Yang keempat, kasus penggunaan. Yang kelima, dampak sosial dan ekonomi. Yang keenam, isu keamanan dan privasi. Yang ketujuh, tren masa depan. Yang kedelapan, keterkaitan dengan bisnis. Yang kesembilan, eksperimen dan praktikum. Karakteristik e-learning. Menurut Rosenberg 2001, karakteristik e-learning bersifat jaringan yang membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, dan sharing pembelajaran dan informasi. Karakteristik e-learning menurut Nursalam adalah: yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Kedua, memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media dan komputer networks. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri atau self-learning materials, kemudian disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Keempat, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Manfaat e-learning. Manfaat e-learning adalah: yang pertama, fleksibel. E-learning memberi fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Yang kedua, belajar mandiri. E-learning memberikan kesempatan bagi pembelajar secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. Yang ketiga, efisiensi biaya. E-learning memberikan efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, efisiensi penyedia sarana dan fasilitas fisik untuk belajar, dan efisiensi biaya bagi pembelajar adalah biaya transportasi dan akomodasi. Model-model e-learning. Model-model e-learning sebagai berikut. Yang pertama, model Echang. Model Echang adalah model pembelajaran tatap muka di dalam kelas, di mana media elektronik hanya dijadikan sebagai penunjang pembelajaran. Yang kedua, model blended learning. Model blended learning adalah model campuran di mana pembelajaran dilakukan dengan dua metode, yakni tatap muka di dalam kelas, kemudian dipadukan dengan pembelajaran dalam jaringan. Yang ketiga, model fully online. Dalam model ini, instruktur dan peserta didik tidak saling bertemu dan tetap berada di tempat masing-masing. Hal ini juga membuat model ini disebut sebagai distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Jenis-jenis e-learning. Yang pertama, web-based learning. Yang kedua, computer-based learning. Yang ketiga, virtual education. Yang keempat, digital collaboration.